kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit menyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penenang. Jika aku melihat ke langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, keagungan Tuhan sangat luar biasa. Dia tidak saja menempatkan hal-hal yang indah yang ada di langit yang bisa kita nikmati, tetapi juga yang ada di bumi, khususnya kepada kita manusia. Dalam ayat yang kelima kita baca di sini dia bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kenapa tidak pakai kata siapa ya? Tadi coba itu kan manusia, harusnya di sini siapakah manusia? Tapi di sini dia memakai kata apa? Tapi sebenarnya mungkin manusia ini sebenarnya tidak ada apa-apa gitu. Sebenarnya sama dengan barang-barang yang lain, benda-benda yang lain, ini sama dengan ini. Sehingga menggunakan kata apa? Apakah manusia ini? Sebenarnya sangat beda. Tetapi jawabannya ada di ayat yang ke-6, ke-7. Di situ dia bilang sampai dengan ayat yang ke-9. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kan Tuhan telah membuat, Allah telah menciptakan kita sama seperti Allah. Sehingga kita dalam ciptaannya kita khusus, kita spesial. Seperti di ayat yang di dalam perikopnya bilang, manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Jadi Allah memberikan sesuatu bagi kita sehingga kita menjadi makhluk yang mulia. Akhirnya kita menjadi berbeda dengan barang-barang, dengan benda-benda, dengan hewan-hewan. Kita berbeda. Dan Allah membuat kita hampir sama seperti Allah. Hampir sama, serupa dan segambar. Untuk melihat Allah kita juga, untuk melihat Tuhan Allah dari tenang, melihat Tuhan Yesus dari gambar-gambar. Tapi ketika Allah dikaca kadang-kadang dia bilang, ini nih yang serupa dan segambar dengan Allah yang ada di sini. Jadi bersyukur untuk penciptaan Tuhan dari kita sendiri. Dan tidak saja menciptakannya hampir sama seperti Allah, tetap bagian dia bilang dan telah memahkotainya dengan kemuliaan yang banyak. Allah memberi kita kemuliaan, memberi kita kehormatan. Jadi kita bukan makhluk yang biasa-biasa saja, diciptakan supaya ada saja. Tapi Tuhan juga memberikan kita kehormatan, kemuliaan. Tidak sampai di situ, tapi Dia juga membuat kita sebagai manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Bahkan segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki manusia. Kambing domba, lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung udara, dan apa yang melintasi atas laut. Tuhan memberi kita kemuliaan, Tuhan memberi kita kehormatan. Sehingga kita dalam diri kita jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak berguna, kita tidak pantas, kita tidak ada harga, membuat harga diri kita rendah, lalu membuat kehidupan kita tidak ada gunanya, lalu kita berdiri di pinggir jembatan mulai merencanakan untuk bunuh diri dan sebagainya. Lalu Tuhan membuat kita sangat berharga, memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan ayat 10 bilang, ya Tuhan Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat 2 dan ayat 10 ini merupakan ungkapan rasa syukur kita sebagai manusia, bahwa Tuhan sangat mulia, Tuhan sangat agung, Tuhan memberi kita hal yang luar biasa sehingga kita adalah orang-orang yang berharga. Kita manusia yang berharga, kita makhluk yang mulia, kita berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau ciptaan Tuhan yang lainnya Tuhan dasar saja jadi, tapi kita adalah buatan tangannya yang menciptakan segambar dengan Allah. Untuk itu mari dalam kehidupan kita, khususnya dalam tulis dan karya kita di setiap hari yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mari kita mengerjakannya dengan tetap memandang kepada Tuhan yang telah memberi kita segalanya, sehingga kita dalam tugas dan kerja kita mengerjakan segalanya untuk memuliakan